Jujurkanlah kata dengan perbuatan. Mari kita mulai berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri sendiri, keluarga, seluruh Indonesia, bahkan kita gaungkan, kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan yang makmur mulia di dunia dan di akhirat. Oke, salam kejujuran. Kali ini saya akan membawakan takdir. Syair karya saya sendiri. Kertasnya habis satu pakai belakangnya. Waktu itu apa adanya, karena tidak berniat, tidak terpikir untuk bisa membuat syair seperti ini. Ini kejadiannya pada tahun 2020. Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah berpikir untuk bisa menulis syair. Tapi itulah ketetapan yang dibuat Allah untuk saya, bahwa pada tahun 2020 saya akan menulis syair bulan September sampai April 2021. Itulah ketetapan takdir, garis tangan, nasib. Dan bisa saya baca, kenapa? Karena sudah terjadi. Kalau belum terjadi, belum bisa saya baca. Sehingga saya menyadari, ya Allah, ternyata pada tahun 2020 saya menulis syair. Dan hari ini syair itu saya nyanyikan. Saya masukkan di video, saya syuting pakai kamera, saya lakukan seperti ini. Sudah terjadi dan bisa saya baca. Belum ada tulisan apa yang bisa kita baca. Belum ada peristiwa apa yang bisa kita kaji. Apa yang bisa kita sadari bahwa sesuatu itu, peristiwa yang sudah terjadi itu membuat kita menganalisanya lalu menyadarinya. Segala sesuatu berasal dari Allah. Dan kembali kepada Allah untuk dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Melalui kausalitas. Tidak ujuk-ujuk saya menjadi seorang penulis syair seperti ini. Ada kausalitas yang membuatnya seperti itu. Sehingga saya bisa menulisnya dan sekarang saya lakukan dalam bentuk seperti ini. Judulnya takdir. Takdir itu dalam syair ini menceritakan keikhlasan saya menerima apapun yang sudah diberikan kepada saya, apapun yang akan diberikan kepada saya terima dengan ikhlas, tunduk dan patuh hanya kepadanya, menjadi hamba yang berserah diri totalitas hanya kepada Allah. Dari mana saya datang, akan kemana saya kembali, dan datang dan kembali. Di tengah-tengahnya ada proses, itulah yang disebut dengan tunduk dan patuh. Proses melaksanakan seluruh ketetapan, seluruh takdir, garis nasib kita terima dengan ikhlas, karena kita juga akan dikembalikan atau kembali kepadanya. Tapi proses tunduk dan patuh selama hidup di bumi, itulah yang menjadi pembeda kita dengan individu, dengan manusia yang lain. Takdir. Dari mana aku datang, kan kemana aku pulang. Apa yang aku lakukan, bagaimana pertanggungkan. Apa yang sudah terjadi tak mungkin akan kembali. Aku hanyalah insani, mana mungkin punya nyali. Semuanya sudah ada sejak di kandungan bunda. Aku tak punya kuasa untuk mengubah.
Ku terima penuh ikhlas, ku jalankan penuh taat. Apapun hasilnya nanti ku bisa berserah diri. Aku tak bisa menolak, apalagi itu meminta. Aku hanyalah manusia, mana mungkin melawannya. Segalanya ku lakukan dengan penuh suka duka. Semuanya ku terima dengan pasrah. Dari mana aku datang, kan kemana aku pulang. Apa yang aku lakukan, bagaimana pertanggungkan. Apa yang sudah terjadi tak mungkin akan kembali. Aku hanyalah insani, mana mungkin punya nyali. Semuanya sudah ada sejak di kandungan bunda. Aku tak punya kuasa untuk mengubah. Ku terima penuh ikhlas, ku jalankan penuh taat. Apapun hasilnya nanti ku bisa berserah diri. Aku tak bisa menolak, apalagi itu meminta. Aku hanyalah manusia, mana mungkin melawannya. Segalanya ku lakukan dengan penuh suka duka. Semuanya ku terima dengan pasrah. Jadi begitulah syairnya. Saya tidak bisa menolak apa yang diberikan. Yang diberikan Allah kepada saya dalam bentuk apapun, saya terima dengan ikhlas, tunduk dan patuh. Meminta pun saya tidak sanggup, karena saya tidak punya kuasa, karena saya meminta maupun menolak apa yang sudah diberikannya, itu semuanya sudah ditetapkan, sudah menjadi kehendaknya Allah, bahwa saya hari ini meminta, ya Allah, kumpulkanlah kami kembali satu keluarga, suami, istri, dan anak dalam keadaan yang lebih baik. Itu saya meminta. Tapi saya tidak tahu Allah menjawabnya seperti apa. Kalau suatu saat kami berkumpul kembali, harapan kami adalah berkumpul kembali jauh ke depan di surga kelak. Tapi kan tidak tahu kalau itu akan dijawab oleh Allah. Tapi kausalitaslah yang membawa kita ke arah sana. Setiap hari kita berkumpul dengan anak, merawat keluarga, mengurus keluarga, selalu bersama. Ada persoalan, didiskusikan, dicari solusinya, kebersamaan. Itu sangat penting. Kebersamaan kita di bumi akan membawa kita kembali, kebersamaan kita kembali ke akhirat nanti, ke surga. Semoga tercapai, semoga dikabulkan Allah. Jadi begitulah tentang takdir. Saya tidak minta dilahirkan dari orang tua A dan B, tidak minta dihidupkan dalam keadaan berkecukupan, berlebih atau kurang, tapi saya jalani semuanya, bahwa itu orang tua saya, keluarga, saudara, dan lain-lain. Saya hidup seperti ini, saya terima, saya laksanakan, saya jalankan. Besok berubah menjadi apa, atau besok lusa saya meninggal, saya tidak tahu. Apa besok lusa? Jangankan besok lusa, 1-2 menit ke depan saya akan mengucapkan apa, saya tidak tahu. Yang saya tahu hanyalah saya laksanakan dengan ikhlas dan tunduk patuh hanya kepada Allah. Oke, sekarang saya coba pakai musik. Mohon maaf kalau tempo dan dinamiknya, karena saya bukan seorang penyanyi. Tempo dan dinamiknya kadang bisa berubah atau tidak. Kemudian saya tidak pernah belajar vokal, saya tidak pernah belajar main musik, semua saya lakukan otodidak. Belajar sendiri dari internet. Sekarang kalau ada persamaan penggalan nada yang sama dengan lagu yang lain, saya minta maaf karena itu bukan kesengajaan dan saya tidak mencontoh lagu siapapun.
musik atau nada siapapun. Saya ciptakan sendiri, saya buat sendiri. Inilah adanya yang saya dapatkan sebagai takdir dari Allah buat saya. Saya laksanakan. Apa hasilnya nanti? Saya tidak tahu. Saya berserah diri atas hasil tunduk patuhnya kepada Allah. Dari mana aku datang, kemana aku pulang. Dari mana aku datang, dari mana aku datang, kemana aku pulang. Apa yang aku lakukan, bagaimana pertemukan. Apa yang sudah terjadi tak mungkin akan kembali. Aku hanyalah insan, mana mungkin punya nyali. Semuanya sudah ada sejak di kandungan bunda. Aku tak punya kuasa untuk mengubah. Ku terima, penuh ikhlas, ku jalankan penuh taat. Apapun hasilnya nanti ku bisa berserah diri. Aku tak bisa menolak, apalagi untuk meminta. Aku hanyalah manusia, mana mungkin melawannya. Segalanya ku lakukan dengan penuh suka duka. Semuanya ku terima dengan pasrah. Dari mana aku datang, kemana aku pulang. Apa yang aku lakukan, bagaimana pertemukan. Apa yang sudah terjadi tak mungkin akan kembali. Aku hanyalah insan, mana mungkin punya nyali. Semuanya sudah ada sejak di kandungan bunda. Aku tak punya kuasa untuk mengubah. Ku terima, penuh ikhlas, ku jalankan penuh taat. Apapun hasilnya nanti ku bisa berserah diri. Aku tak bisa menolak, apalagi ku meminta. Aku hanyalah manusia, mana mungkin melawannya. Segalanya ku lakukan dengan penuh suka duka. Semuanya ku terima dengan pasrah. Oke, sebagai hamba, kepasrahanlah tingkat yang paling tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kejujuran sebagai fondasi dalam kehidupan, tunduk patuh melaksanakan segala perintah Allah, segala larangan Allah kita tinggalkan dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk bisa mencapai hamba yang hanya berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Jangan lupa untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas kepada Allah. Salam kejujuran.